yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Untuk tahapan ketiga, segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, masalah-masalah akan diselesaikan dengan membangun sebuah cara pandang atau langkah-langkah. Di antaranya, yang pertama, murid akan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna, di mana tujuan pertanyaan ini untuk memunculkan motivasi internal atau bisa dikatakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang bersumber dari dirinya sendiri. Yang kedua, murid diharapkan mampu untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada penerapan segitiga restitusi pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan dua kasus. Kasus yang pertama, Yafa, murid SMA Negeri 1 Tanjung, kelas 11 Saintek, tidak masuk sekolah dikarenakan sedang sakit, dengan memberikan pemberitahuan atau izin keterangan sakit. Hari itu ada pelajaran bahasa Indonesia, di mana pada pertemuan berikutnya ternyata ada tugas yang diberikan oleh gurunya ketika Yafa tidak berangkat ke sekolah, sehingga dia tidak mengerjakan tugas tersebut dikarenakan ketidaktahuannya. Karena kejadian tersebut, Yafa dimarahi oleh guru bahasa Indonesia dan tidak diberi nilai. Skenario pelaksanaan segitiga restitusi untuk kasus yang pertama terkait dengan Yafa. Tahapan yang saya lakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut, yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, langkah-langkah yang saya lakukan adalah bertanya kepada Yafa terkait permasalahan yang dihadapi, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dengan permasalahan Yafa, dan meminta penjelasan kepada Yafa terkait tindakan yang sudah dia lakukan. Untuk tahapan kedua, yaitu memvalidasi tindakan, langkah yang saya lakukan diantaranya menanyakan kepada Yafa apakah tindakan yang dia lakukan sudah benar atau salah. Jika salah, bagaimanakah dan di mana kesalahannya. Untuk tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, langkah yang saya lakukan pada tahapan ini diantaranya, saya bertanya kepada Yafa terkait keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dan memastikan pendapat Yafa apakah tindakan yang sudah dia lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama atau tidak. Untuk hasil diskusi atau wawancara terkait dengan segitiga restitusi kasus pertama terkait Yafa terlampir pada slide berikut
ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, apa ya? Sebelumnya ya Pak dipanggil di sini mau saya ajak diskusi terkait dengan pembahasan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi yang akan kami jelaskan terkait dengan permasalahan jasa yang pernah dialami, mulai dari bagaimana cara menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan tersebut, bahkan menanyakan kebijakan. Jadi, Mbak Yova, coba tolong ceritakan permasalahan yang pernah Yova alami. Pada saat itu pada pembelajaran bahasa Indonesia itu yang tidak hadir dalam pembelajaran pada saat itu di hari pembelajaran karena Eva sakit, akhirnya Eva tidak berangkat sekolah. Dan pada saat pertemuan selanjutnya di pembelajaran bahasa Indonesia itu ada tugas yang harus dikoreksi bersama di kelas, namun Eva tidak mengerjakan tugas tersebut. Akhirnya pada saat itu Eva dimarahi oleh guru pembelajaran tersebut, dan dimana pada saat itu Eva diomelin dan akhirnya Eva tidak mendapatkan nilai pada saat Pengambilan penilaian ya. ya, dan itu membuat Eva sangat terpukul karena tidak mengerjakan kewajiban Eva sebagai pelajar. Kan kayak gitu ya. Ya Pak, pada waktu dia berangkat itu ada izin, surat izinnya sakit atau cukup dengan buat? Ada, Eva pada saat itu izin tidak masuk karena sakit. Sakit ya, itu ada izinnya ya. Terus ketika Yava dalam kondisi itu nanti Yava tidak mengerjakan tugas, nanti ada penilaian bersama, yang terlibat dalam permasalahan pada saat itu siapa saja? Yang terlibat hanya saya, Yava, dan guru yang mengajar guru bahasa Indonesia saja. Jadi Yava dengan guru bahasa Indonesia mengajar mata bahasa Indonesia. Terus apa yang Yava lakukan setelah dimarahi guru bahasa Indonesia? Yava otomatis Eva terpukul ya karena tidak mengerjakan dan tidak mendapatkan nilai juga. Itu sangat menyulitkan bagi para pelajar. Dan pada saat habis pertanyaan itu Yava di rumah masih mengerjakan tugas yang Eva tidak kerjakan meskipun tidak mendapatkan. Terus setelah terjadi permasalahan tersebut, tindakan yang Yava lakukan tidak mengerjakan tugas, walaupun tadi katanya tidak berangkat karena izin sakit. Pertanyaannya, Yava kan besoknya kan tidak mengerjakan tugas, akhirnya tidak dapat nilai. Ya, tindakan tersebut yang Yava lakukan benar atau salah? Kenapa? Kenapa tidak mencari informasi terkait tugas kepada teman-teman? Jadi kurangnya informasi mengenai tugas. Jadi teman gak ada yang memberikan informasi, Yava juga tidak mencari informasi atau menanyakan pada guru atau menanyakan pada teman sekelasnya, gitu ya. Jadi tahu ya kesalahannya gimana Yava ya. Jadi tidak mencari informasi terkait ada tugas apa tidak ketika pas tugas itu. Nah terus apa namanya, ketika Yava sudah sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, nah, terus bagaimana solusi yang Yava lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yava
untuk selanjutnya, ketika tidak berangkat atau tidak hadir, kalau misalkan ada tugas-tugas dari tidak hanya motor di masing-masing saja, jadi ya Kak sering bertanya ke teman-teman agar tidak terjadi salah komunikasi dan ya Kak mulai mencari informasi yang kan oh ya dulu kan pada waktu awal jalan mesti kelas sudah punya kesepakatan kelas ya. Aspek mana keyakinan kelas atau yang sudah miss terlupakan ketika tidak hadir, tak sakit, tak jemput dengan keluarga, berarti harus berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan guru, dengan teman, sehingga kita tidak ketinggalan impor. Jadi ya, jadi kedepannya bisa memperbaiki dan lebih meningkatkan dan lebih semangat ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus kedua terkait dengan penerapan segitiga restitusi ini, di mana akan saya tampilkan permasalahan Sabil siswa kelas 11 Saintek dengan permasalahan Sabil pada saat mengikuti pelajaran PKW asik mengobrol dengan teman-teman dengan alasan
dengan segi dan distribusi, mulai dari bagaimana cara menstabilkan kualitas, memvalidasi kebersamaan, terus menanyakan sebelumnya baru minta coba perkenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Insabilillah atau biasa dipanggil Sabil dari kelas 11 S1. Coba Mas, baru ingin tahu ceritakan permasalahan Sabil yang pernah dialami seperti bahan referensi saya terkait dengan kebenaran informasi terkait dengan penerapan Sabil alami. Jadi pada saat itu ada pelajaran PKW. Semula itu menjelaskan dengan biasa, tapi ada suatu kondisi di mana kelas itu tidak kondisi. Berhubung suatu kondisi, saya juga ikut-ikutan memang situasinya begitu. Nah, setelah itu saya ngobrol lah sama teman, ketahunya dimarahin. Padahal kan yang lain juga ngobrol, tapi kenapa saya yang dipanggil? Ketidakkondusifan itu kenapa sampai akhirnya membuat rame gaduh? Waktu itu gurunya kayak nggak tegas gitu Pak. Jadi cuma menjelaskan tetapi tidak perhatikan siswanya. Jadi siswanya saya sendiri, ada yang tidur, ada yang bicara. Jadi guru kurang memperhatikan keberlangsungan siswa saat sedang pembelajaran ya. Oke, nah terus yang dilakukan Sabil saat dimarahi, responnya seperti apa? Waktu itu saya kaget juga, karena kenapa saya gitu yang dipanggil, kenapa teman saya tidak yang ngobrol sama saya. Terus saya pun dipanggil depan, terus ditanyain lah seperti itu, tanyain tentang tugas, apa ngobrol gitu. Terus pas nanya tugas, kebetulan saya belum satu. Terus itu pun ngomong langsung saya, jangan diulangi lagi, terus tugasnya ditulis. Nah berarti Sabil walaupun proses kaget, marah karena kok dimarahi sendirian, padahal kan pelakunya banyak gitu ya. Nah itu secara personal, secara pribadi, Sabil yang dilakukan Sabil itu apa? Saya akui emang salah, cuma ya gitu Pak, ngerasa nggak adil aja sih. Nggak adil ya, oh yang dimarahi sendirian gitu ya. Sudah sempat diutarakan keluhan itu kepada guru yang mengajar saat itu? Oh, belum. Tapi sekarang sudah belum ya. Nanti coba saudara bisa disampaikan kan kemampuan guru untuk memonitoring keberlangsungan, apalagi kalau misalnya fokusnya sedang banyak hal, itu kadang kan tahunya penglihatan terakhir aja. Penglihatan yang terakhir, oh Sabil yang bersuara, Sabil yang Mungkin suara saya keras. gitu kan akhirnya oh Sabil. Jadi kan merasa terdakwa itu. Karena bukan berarti tidak punya, karena tidak tahunya. Maka butuh konfirmasi dari Sabil. Ini bukan saya saja Bu. Jadi rasa keadilan itu nanti akan ya dari konfirmasi. Nah terus ketika Sabil merasa oh saya salah ya, tidak salahnya gimana? Saya kan ngobrol sih, Selain ngobrol rame yang ngerjain tugas. yang ngejalan tugas kan, berarti tahu ya kesalahannya karena tidak menyelesaikan tugas. Terus apa yang akan dilakukan Sabil setelah mengetahui kesalahan yang telah dilakukan? Saya langsung introspeksi diri, lalu menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi tugas selesai, terus permasalahan dengan guru juga selesai ya. Dengan seperti pembangunan keyakinan kelas saat
di awal belajar mesti kan anak aturan, tidak ramai, terus tidak terjadi, dan salah satu kesepakatan kelas yang sudah. Jadi apa namanya, kita harus selalu tetap menaati apa yang telah disepakati bersama. Ya, kedepannya harus dirubah, terus harus diperbaiki lagi dan tetap bisa. Terima kasih Mas Abil atas kesediaan untuk menggali ketiga institusi terkait dengan permasalahan tentang masa ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melakukan penerapan segitiga restitusi atas dua kasus, yang pertama terkait dengan permasalahan Java dan yang kedua terkait dengan permasalahan Sabil, kemudian saya melakukan testimoni kepada mereka minta tanggapan terkait beberapa segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Berikut adalah testimoni murid setelah melakukan segitiga restitusi. Baik, setelah saya melakukan segitiga restitusi bersama Pak Wirano, perasaan saya terkait permasalahan yang telah saya alami, perasaan saya lebih plong, mungkin kedepannya saya akan lebih berpikir positif tentang permasalahan yang telah terjadi kepada saya. Dan mungkin untuk pembelajaran kedepannya saya akan berkomunikasi lebih untuk tidak meninggalkan tugas-tugas atau pelajaran materi yang sudah saya tinggalkan ketika saya tidak hadir atau tidak masuk di sekolah. Dan untuk motivasi saya ke depannya, saya mungkin akan lebih belajar lebih giat, lebih ekstra, dan untuk tidak meninggalkan tugas-tugas dan tidak mengosongkan nilai-nilai yang ada di guru-guru saya. Dan saya berterima kasih sekali kepada Pak Winarno karena sudah memberikan ruang untuk saya mengeluarkan permasalahan yang telah saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya telah melakukan segitiga restitusi bersama Pak Winarno, dan saya setelah melakukan kegiatan tersebut, perasaan saya jauh lebih baik, dan ketika menghadapi permasalahan yang serupa, saya jauh lebih berpikir kritis. Karena ketika menghadapi masalah tersebut, saya menganalisis terlebih dahulu apa yang terjadi, tidak menduga-duga. Serta saat di kelas, saya jauh lebih memperhatikan materi yang disampaikan serta tidak mengobrol lagi. Dan untuk kedepannya, saya ingin menjadi siswa yang baik dan teladan agar ditiru oleh adik-adik saya berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih Pak Wirano atas segitiga restitusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan